اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat darinya. Kita haturkan salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada malam hari ini kita akan menjelaskan bahwasanya agama itu datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil pemikiran manusia. Ya, dan ini sesuai dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari di sini. Beliau berkata, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, lam yudha' an uqulir rijal wa ara'ihim, wa ilmuhu indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa minad din fatakhruja minal islam, fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al haqqu wa ahluhu, faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafara. Ya, kata beliau, wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, beliau awali ungkapannya dengan i'lam, yang maknanya ketahuilah. Dan ini sebagai tanbih, peringatan untuk kita betul-betul mengilmui apa yang beliau akan sampaikan setelahnya. Dan perintah untuk mengilmui maknanya pastikan, kemudian yakini dia, karena perkara yang aku akan sampaikan ini adalah perkara yang teramat penting. Nah, kemudian lebih daripada itu, amalkan dia, sebab ilmu tidak akan bermanfaat kecuali kalau diamalkan. Nah, maka ini makna dari ucapan i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini khabar bimakna doa. Maksudnya, aku meminta kepada Allah semoga Allah merahmatimu. Ya, dan ini dari kebaikan Al-Imam Al-Barbahari kepada orang-orang yang membaca kitab beliau ini. Beliau doakan dengan rahmat, dan ini tentu sangat berkaitan dengan ilmu, sebab ilmu dibangun di atas rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang merahmati
maka Allah Ar-Rahman akan merahmati dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah yang ada di atas langit akan memberikan rahmatnya kepadamu. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita akan suatu perkara yang hendaknya kita memfokuskan diri terhadapnya, karena ini merupakan manhaj seseorang di dalam beragama. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna dina, bahwasanya agama, innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, hanyalah datang dari arah Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha ala uqulir rijal, agama ini tidak diletakkan berdasarkan akal fikiran manusia, wa araihim, ataukah pendapat-pendapat mereka, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu agama adalah apa yang ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi syai'an bihawaka, maka jangan kamu mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Fatamruqa minad din, sehingga kamu pun bisa terlepas dari agama ini. Fatakhruja minal Islam, yang berakibat kamu bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, karena sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah ini. Wa awdahaha li ashabihi, dan telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, yang para sahabat ini adalah al-jamaah. Wa humus sawadul a'zam, mereka lah as-sawadul a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqq wa ahluhu, sementara as-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan orang yang berada di atas kebenaran. Faman khalafa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW fi syai'in min amrid din, dalam sesuatu dari urusan agama, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan beliau di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa agama ini adalah semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meletakkannya, Allah yang mensyariatkannya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi menyampaikannya kepada umat beliau. Agama ini bukan berdasarkan rumusan para tokoh atau sebagian manusia yang cerdas atau yang pintar, tidak. Tetapi agama ini berdasarkan rumusan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 35. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, apabila datang kepada kalian para utusan dari kalian, yaitu para rasul dari diri-diri kalian sendiri, yaqussuna alaikum ayati, yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, famanittaqa, maka barang siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan berbuat perbaikan, islah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ketiga,
Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari para wali sebagai pemimpin. Qalilan ma tadakkarun, maka amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Dan juga Allah berfirman di surat Ali Imran mulai dari ayat 103 sampai 105. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian pun dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadzakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih, demikianlah Allah telah menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih dalam agamanya. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itu yang akan mendapatkan azab yang besar. Nah, ya, maka hablullah, tali agama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat ini adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Iya. Dan sesungguhnya dia adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, maka seseorang manakala ingin beragama dengan agama yang lurus, hendaknya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Ya, tentunya perkara ini tidaklah ditolak oleh manusia selama dia masih punya akal yang sehat, beragama dengan agama yang benar. Ketika dikatakan kepadanya kembali kepada Quran dan Sunnah, beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah, pasti semua orang sepakat, mau aliran manapun dia, ya kan, pasti, ya tentu kita harus berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Tentu kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Sepakat, tidak ada perselisihan di dalam hal ini. Hanya saja yang membedakan adalah prakteknya nanti. Apakah jujur kembali kepada Quran dan Sunnah ataukah tidak? Inilah yang membedakan. Kalau dari sisi pengakuan, keyakinan mungkin boleh sama, tetapi praktek dalam kehidupannya, apakah jujur kembali kepada Quran dan Sunnah atau kembalinya kepada hawa nafsu? Sebagian orang terkadang seperti itu, menggembar-gemborkan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, beragama, berpedoman sesuai dengan Quran dan Sunnah, tetapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Bahkan justru
tatkala dibacakan kepadanya ayat Allah, dalilnya begini, haditsnya Rasulullah, dalilnya begini, dia malah menolaknya. Dia lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tidak ada yang berhak untuk kita ikuti di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Siapapun dia yang menyelisihi perintah Allah atau sabda Rasulullah, maka ucapannya mesti ditolak. Ya, makanya mungkin sudah pernah kami bacakan kisahnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala beliau membacakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah haji. Kemudian sebagian orang berkata, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, walakin qala Abu Bakar kada, qala Umar kada." Akan tetapi Abu Bakar tidak seperti itu. Dia berpendapat begini, Umar juga pendapatnya tidak seperti itu. Pendapatnya begini. Mendengarkan itu, Ibnu Abbas langsung marah. Beliau mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir hujan batu menimpa kalian. Kok bisa-bisanya kalian membantah ucapannya Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku katakan ini sabda Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Sementara kalian berkata Abu Bakar berkata begini, Umar bilang begitu. Subhanallah. Kalau kita mau lihat siapa itu Abu Bakar dan Umar? Siapa mereka ini? Sahabat yang mulia, orang yang sangat berilmu, ya kan? Bersamaan dengan itu, kalau ucapannya menyelisihi ucapan Rasulullah, harus ditolak. Nah, bagaimana lagi kalau kedudukannya di bawah Abu Bakar dan Umar? Tentu lebih wajib untuk ditolak. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang berkata, "Wahai Imam, apakah engkau sependapat dengan hadis itu?" Ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Tatkala beliau baca hadis, Imam Syafi'i ditanya, "Apakah engkau wahai Imam Syafi'i sependapat dengan hadis itu?" Mendengarkan itu beliau langsung marah. Beliau mengatakan, "Apakah kamu kira saya ini habis keluar dari gereja? Apakah kamu kira ini saya ini memakai baju pendeta? Sehingga kalau saya bacakan hadis Nabi SAW, kemudian kamu harus tanyakan apakah kamu sependapat dengan itu?" Imam Syafi'i ingin menjelaskan siapa saya mau menghukumi atau mau dibandingkan pendapatnya dengan hadis Rasulullah. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inilah kejujuran para ulama kita di dalam beragama. Mereka menjadikan Quran dan Sunnah di atas mereka, ya, di atas pendapat mereka. Ketundukan mereka hanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara beragama yang benar. Nah, tidak mengikuti pendapat para tokoh, tidak mengikuti pendapat orang-orang tertentu. Naam, di dalam beragama sekalipun menyelisih Quran dan Sunnah. Tapi perlu digarisbawahi, bukan artinya, sekali lagi, bukan artinya seseorang tatkala beragama sudah ambil Quran, ambil hadis, pahami sendiri. Bukan begitu. Tetapi Quran dan hadis kita pahami sesuai dengan pemahamannya para sahabat, dan itu pun kita ambil, ya, dari penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tetapi kapan mereka berselisih pendapat dan kapan pendapat mereka jelas-jelas menentang Quran dan hadis, maka kita harus rujuk kepada Quran dan hadis. Begitu caranya. Ada sebagian orang meragukan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Oh, bagaimana kamu bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kalau tidak melalui pendapat ulama? Ya, dikiranya ketika kita menyuruhkan Quran dan Sunnah seakan-akan membuang pendapat ulama. Oh, tidak begitu. Ulama tetap kita pakai ucapannya. Justru melalui mereka lah
Kita bisa memahami ucapan sahabat, ucapannya Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus diingat, ucapan siapapun dari ulama manapun, mereka bukan orang yang maksum, sehingga harus diikuti, harus diambil semua ucapannya, apapun itu, walaupun menyelisih hadis. Bukan begitu. Apa yang bersepakat dengan Quran dan hadis kita ambil, dan yang menyelisih Quran dan hadis maka kita tidak mengambilnya. Dan itu juga tidak keluar dari penjelasan para ulama Rabbani rahimahumullahu ta'ala. Ini para jamaah sekalian. Makanya ada sebahagian fitnah kepada dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyah. Katanya apa? Oh, Salafi itu, Ahlus Sunnah itu, dia jumud memahami Quran hadis. Dia patokannya Quran hadis, Quran hadis. Dia tidak pakai ijma, dia tidak pakai kias, dia tidak pakai ucapan sahabat. Nah, ini karena belum kenal saja dengan salaf, tidak kenal saja dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Kalau dia kenal, Ahlus Sunnah wal Jamaah paling perhatian dengan buku-buku para ulama. Mereka mempertimbangkan ijma, kias, itu menjadi sumber dalil mereka. Mereka membaca kitab kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir para ulama, syuruhatul hadis, syarah-syarah hadis. Mereka ambil ucapan para ulama, bukan jumud memahami Quran hadis kemudian tok sampai di situ aja. Anda ada penjelasannya juga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi kita menerangkan cara beragama yang benar, supaya jangan sampai disalahpahami oleh sebagian orang yang kurang mengenal terkait dengan masalah manhaj ini. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kebenaran ya berdasarkan akal fikiran manusia. Sebab kenapa? Sebab akal fikiran manusia berbeda-beda. Iya kan? Akal pikirannya orang berbeda-beda. Kalau agama ini berdasarkan akal semata, maka agama kita bisa rusak. Kenapa? Tiap tahun bisa berganti. Tergantung siapa yang paling cerdas IQ-nya, siapa yang paling cerdas pemikirannya. Dia yang berhak untuk merubah dan mengotak-atik agama ini. Kalau agama itu berdasarkan akal fikiran. Agama bukan dengan akal fikiran, tetapi dia rumusan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada perkara baru di dalam agama ini. Sama persis seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 atau 15 abad yang lalu, dan dia cocok diterapkan di setiap zaman. Ada juga orang yang mengatakan itu, oh salaf itu sudah dahulu. Ya, sudah 14 abad yang lalu, sudah kuno itu. Sudah tidak relevan kalau mau diterapkan di zaman kita sekarang. Zaman ini zaman modern, harus disesuaikan dengan zaman kita. Subhanallah. Ya, seakan-akan ini mengkritisi syariat Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu kalau zaman akan berkembang, kemudian syariat ini juga butuh direvisi kalau begitu. Tidak. Syariat ini cocok di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Agama kita ini. Makanya subhanallah, perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara kekinian yang mungkin hal tersebut belum ada di zaman Nabi, tetapi di zaman sekarang ada, ulama bisa memberikan hukum dan menyimpulkan hukum berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sudah lewat 14 abad yang lalu. Subhanallah. Itu menunjukkan agama ini relevan untuk di setiap zaman dan waktu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Agama bukan dengan hawa nafsu manusia, sebab hawa nafsu pun berbeda-beda. Hawa nafsu siapa yang mau diikuti? Iya. Maka ketika kebenaran kita sandarkan kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan akal fikiran manusia sebagai barometer kebenaran, ya, tetapi justru kebenaran cara pandang kita diukur dengan apa? Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Itulah yang menjadi mizan, itulah yang menjadi timbangan, bukan kepada akal fikiran. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai disalahpahami lagi. Bukan artinya akal fikiran sama sekali tidak kita gunakan. Tidak. Tentunya kalau kita membaca kitab ulama, bagaimana mungkin kalau tidak kita gunakan akal fikiran kita? Tetapi yang dijadikan, yang harus digarisbawahi, jangan sampai akal fikiran ini mau berusaha mengotak-atik syariat. Itu yang tidak benar. Akal fikiran kita gunakan memahami nas Quran, nas hadis berdasarkan penjelasan para ulama. Jangan berinovasi di dalam syariat. Kalau di dalam urusan dunia, di dalam urusan industri, silahkan berinovasi. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak ada inovasi-inovasi baru. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walau ittaba'al haqqu wa ahwa'ahum walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya langit dan bumi akan rusak, dan semua yang ada di dalam langit dan bumi pun akan ikut rusak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, maka tugas kita untuk mencari kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dengan kita melihat bagaimana penjelasan para ulama Rabbani, para ulama yang memang diakui keilmuannya, kokoh di dalam ilmunya, ya. Kemudian kita baca keterangan-keterangan mereka, yang menjelaskan bagaimana Quran dan hadis itu, ya, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, tanpa harus membuat syariat baru. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai serikat-serikat selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Menunjukkan bahwa agama hanyalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sesuatu yang lain yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama seluruh para nabi dan para rasul. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, demikian pula yang telah diwahyukan kepadamu. Wa ma auhayna bihi Ibrahim, dan apa yang kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa. An aqimuddin, tegakkan agama ini, wala tatafarraqu fihi, jangan kalian berpecah belah darinya. Menunjukkan bahwa seseorang yang keluar dari Quran dan Sunnah, maka itu yang menjadi sebab mereka berpecah belah. Orang yang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, itu yang menjadi sebab mereka akan bertikai dan berpecah belah. Coba kembalikan kepada Quran dan Sunnah, maka tidak mungkin terjadi perselisihan yang membuat mereka saling menjauh, yang membuat mereka saling bertengkar, yang membuat mereka tidak ketemu satu sama lain. Terjadi perselisihan yang masih bisa ditoleransi. Nah, makanya di dalam memahami perselisihan itu juga ulama membaginya menjadi beberapa pembagian. Ada perselisihan, ya, yang sifatnya ghairu mu'tabar, tidak dianggap perselisihannya. Yang benar satu, yang menyelisihinya pasti salah. Misalnya perselisihan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Syiah Rafidhah. Nah, itu tidak mungkin bisa disatukan itu, karena mereka mencela sahabat.
Ahlus sunnah wal jamaah menghormati sahabat. Ahlus sunnah punya Quran lengkap, ya. Kaum muslimin Quran 30 juz, ya, sempurna. Kaum Syiah mengatakan belum sempurna. Mereka punya mushaf Fatimah namanya 2 kali lebih tebal daripada Quran. Nah, ini tidak bisa diketemukan. Ini namanya khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf perselisihan tidak bisa ditoleransi. Yang benar cuma satu, yang menyelisihinya pasti salah. Islam agama yang benar. Ada yang mengatakan enggak, selain Islam ada juga agama yang benar. Ini tidak mungkin diperselisih, tidak mungkin bisa disatukan. Yang benar hanya satu, yang menyelisihinya pasti salah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada ikhtilaf perselisihan yang muktabar. Nah, kalau yang muktabar ini yang dianggap, nah ini tidak boleh kita berkeras-keras di sini. Ya. Nah, inilah banyak-banyak pembahasan di dalam pembahasan fikih. Ya. Dalam pembahasan fikih ada perbedaan. Selama dia masih berada di atas dalil, ada dalilnya, ada ucapan ulamanya, harus kita hormati. Karena apa? Khilafnya muktabar. Khilafnya memang dianggap. Nah, tidak boleh berkeras-keras di sini. Iya. Kalau kamu meyakini satu pendapat, jangan menyalahkan pendapat yang lain. Selama pendapat yang lain itu masih dibimbing di atas dalil. Bukan dia membuat-buat. Kalau dia buat-buat sendiri dengan pendapatnya sendiri, walaupun dalam urusan fikih, maka itu pun batil. Harus masih berada dalam koridor, ya, apa yang diikhtilafkan para ulama, dan dia sifatnya muktabar. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, yang seperti ini di kalangan ahlu sunnah pun terjadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih, ya kan? Dalam masalah-masalah mereka berbeda, tapi akidahnya, manhajnya satu, tidak mungkin berbeda. Dimanapun kita temukan ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, dimanapun, di belahan bumi manapun, kita akan dapati akidah mereka satu, manhaj mereka satu, tidak akan berbeda. Karena ini yang mengumpulkan kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dari apa yang diungkapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Maka seseorang yang menginginkan keadilan, seseorang yang menginginkan keselamatan di dalam beragama, maka hendaknya dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai patokannya di dalam menjalankan agama. Dan dia tidak lupa menggandengkan Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat Nabi di 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjamin, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang 2 perkara ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan bisa sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati, Al-Quran, kitabullah, dan sunnahku, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, karena agama ini bersumber dari Quran dan Sunnah, semata Quran dan Sunnah, maka Islam sangat menentang yang namanya bid'ah-bid'ah di dalam agama. Karena ini bukan bersumber dari Quran dan Sunnah. Demikian pula istihsanat, menganggap baik suatu perkara berdasarkan hasil pola pikiran semata. Hemat saya begini agama ini. Nah, itu hemat kamu. Islam, agama Islam tidak butuh hemat orang-orang, tetapi dia pasti dalil-dalilnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ibnu Mas'ud menegur orang yang melakukan zikir dengan model baru itu, ditegur sama Ibnu Mas'ud, apa katanya? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami ini cuman pengen kebaikan. Ini alasannya orang kan, kalau ditegur kesalahannya, ya kami kan mau baik, masa kebaikan dilarang, masa kebaikan disalahkan. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Wa kam mim muridin lil khairi fala yusibah. Memang betul kamu menginginkan kebaikan,
Tapi betapa banyak orang yang pengen kebaikan namun salah jalannya, dia tidak dapatkan kebaikan itu. Iya, karena agama ini tidak hanya diterima sekedar dengan modal niat yang baik. Niat yang baik sudah bagus, tapi caranya juga harus baik. Kaifiatnya, tuntunannya juga harus sesuai. Bukan hanya sekedar niat yang baik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hujjah ya telah tegak. Naam, untuk kita berkewajiban mengikuti kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menginginkan keselamatan di dalam beragama, maka hendaknya dia berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perhatikan, hendaknya dia melihat kebenaran tersebut bukan dari orang-orang yang mengikutinya, tetapi lihatlah kebenaran tersebut ya dari amalan yang dia kerjakan, ucapan yang dia ucapkan, apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Sebab jangan tertipu dengan banyaknya orang padahal dia berada di atas kesesatan. Makanya beliau katakan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam itu secara bahasa hitam yang sangat besar, menunjukkan banyaknya orang. Itu secara bahasa, tapi maksudnya kata beliau kebenaran dan pengikut kebenaran. Sehingga dari sana jangan mengukur kebenaran dari banyaknya orang yang mengikuti. Kenapa? Kalau kita mengikuti atau menjadikan patokan kebenaran dengan banyaknya orang yang mengikuti, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mencela. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mencela ya seseorang yang mengikuti jumlah yang banyak. Seseorang yang mengikuti jumlah yang banyak. Allah berfirman di surat Al-An'am 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Jika kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surat Al-An'am 116. Ayat yang lain di surat Yusuf, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Manusia itu tidak akan menjadi banyak untuk beriman walaupun kamu sangat menginginkan bagi mereka untuk beriman. Manusia tidak akan banyak beriman. Berarti apa? Sedikit yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqun." Kami tidaklah mendapati kebanyakan orang itu memenuhi janjinya, tetapi yang kami dapati kebanyakan orang fasik, sering ingkar janji. Berarti yang tidak ingkar janji itu sedikit. Juga Allah mengatakan, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia itu fasik. Berarti yang tidak fasik sedikit. Dan Allah memuji orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Berarti apa? Banyak yang ingkar. Nah, maka patokan kebenaran jangan diukur dengan banyaknya orang mengikuti. Oh, itu pengikutnya banyak, berarti itu yang benar. Ini sedikit ini. Ini sesat ini. Sebagaimana tidak boleh juga kita zuhud dengan pengikut yang sedikit. Jangan juga kita bilang, sudah kita sedikit-sedikit aja, tidak usah terlalu banyak. Iya. Kalau ada orang yang mau datang, jangan-jangan, kami mau sedikit. Bukan, itu namanya zuhud kepada yang sedikit. Kita semangat kalau ada orang yang ikut, tetapi kita tidak menjadikan patokan kebenaran dengan banyak atau sedikitnya orang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Naam, terkait dengan manhaj ini ya, bagaimana seorang beragama bersumber dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.